Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali Kota Cilegon harus malu. Ustadz, Kiai, Ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Pada Rabu 7 September lalu, massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi kantor DPRD dan Wali Kota Cilegon. Mereka datang untuk menolak rencana pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. Mereka beraudiensi dengan Ketua DPRD Cilegon. Mereka membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja. Bahwa yang digunakan adalah kain kafan tentu saja punya tujuan tertentu. Ya, bisa saja itu berarti mereka siap mati untuk memperjuangkan penolakan mereka. Atau siapapun yang tetap berusaha membangun gereja di Cilegon harus siap mati. Turut dalam rombongan itu sejumlah kiai, ustadz dan ustazah hingga warga biasa. Tapi yang paling epik sih adalah apa yang terjadi di kantor wali kota. Di sana sang wali kota, Heldy Agustian, turut menandatangani petisi penolakan itu. Dalam video yang beredar di media sosial terdengar teriakan takbir usai Heldy dan wakilnya Sanuji Pentamarta menandatangani petisi yang dibawa massa. Ini sungguh memalukan. Wali kota dan wakilnya yang seharusnya menjadi pemimpin yang melayani seluruh warganya tanpa diskriminasi malah turut mendukung aksi intoleran ini. Bisa jadi sih mereka takut. Tapi ya sebagai wali kota mereka seharusnya punya keberanian cukup untuk tidak tunduk begitu saja dengan tekanan kaum intoleran. Kedua pimpinan kota itu tidak terlihat berusaha memberikan pengertian kepada massa bahwa aspirasi mereka tidak benar menurut konstitusi. Seruan yang diteriakan massa dalam audiensi itu memang bisa membuat ciut seorang pemimpin penakut. Seorang pria berseru lantang, "Kita berdiri di atas kain kafan ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang berjihad. Di atas kain kafan ini yang kelak akan menemani kita di hari akhir, kita bubuhkan tanda tangan menolak pendirian rumah ibadah Gereja Maranatha di kota Cilegon." Juga ada ancaman dari orang yang disebut-sebut tokoh masyarakat Banten, Kiai Haji TB Fatul Adzim Khotib, yang menggertak akan menurunkan wali kota Cilegon bila mengizinkan pendirian gereja. Menurutnya, wali kota Cilegon harus seirama dengan warganya. Dalam pandangan Fauzan yang sempit itu, karena Heldy dipilih oleh masyarakat Cilegon, maka dia harus selalu seirama dan tidak boleh membuat kecewa masyarakat. Esoknya setelah muncul banyak protes atas tindakan itu, wali kota Cilegon nampaknya merasa harus menjelaskan mengapa dia menandatangani petisi tersebut. Dia menyebarkan siaran pers. Heldy berdalih apa yang dilakukannya itu demi memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Tapi dia sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf. Dia justru mengatakan Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Menurut penelitian Setara Institute pada April 2022, Cilegon masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia. Selain Cilegon ada Depok, Banda Aceh, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon. Tapi tidak ada satupun gereja, pura maupun vihara. Padahal jumlah warga Kristen dan Katolik di sana pada tahun 2019 mencapai hampir 8.000 orang. Akibatnya selama ini setiap hari Minggu jemaat harus menempuh perjalanan sekitar 30 km ke kota Serang untuk numpang beribadah. Gereja HKBP Serang yang dipakai untuk beribadah sementara sebetulnya sudah tak sanggup lagi menampung banyaknya jemaah dan acara ibadah. Akibatnya saat ini jemaat dari Cilegon dibagi dua dalam sesi, di pagi dan sore hari. Ya terpaksa. Izin pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon sudah diupayakan sejak 2006. Namun upaya pembangunannya sejak awal sudah tersendat. Bahkan
saat mereka memagar lokasi pembangunan gereja dengan seng untuk mengamankan aset gereja, tiba-tiba datang masyarakat menghancurkan pagar itu. Tapi pengurus gereja tak menyerah. Mereka mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar lokasi sampai akhirnya mereka mendapatkan persetujuan dari 70 warga di sekitar lokasi. Surat itu dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan bermaterai. Namun setelah persyaratan itu dilengkapi, hambatan terus datang di tahap pengesahan dari kepala desa atau lurah. Selalu saja ada kekurangan, bahkan seperti salah ketik nomor KK atau KTP. Setelah bolak-balik tanpa ada kepastian, pada 2021 lalu pengurus gereja mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah langsung ke kantor Kementerian Agama Perwakilan Cilegon. Pihak Kemenak Cilegon tak kunjung memberikan rekomendasi sehingga hari ini. Mereka juga mengajukan permohonan ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tapi hingga kini FKUB belum merespons. Semua surat menyurat antara gereja dengan Kemenak dan FKUB selalu ditembuskan ke Wali Kota Cilegon, tapi lagi-lagi nihil respon. Karena itulah pengurus gereja tahun lalu langsung menghubungi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di Jakarta untuk mengadukan persoalan ini. Menteri Agama dengan terbuka menerima mereka. Menteri Agama juga bersedia membantu memperlancar upaya perolehan izin. Namun sampai saat ini pun upaya Menteri Agama pun tak banyak membawa hasil. Menteri sudah mengirimkan 2 stafnya untuk menemui Haldi agar mengeluarkan izin pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Tapi permintaan itu diabaikan begitu saja. Yakut sampai-sampai menyatakan bakal langsung mendatangi Wali Kota Cilegon. Reaksi kelompok-kelompok radikal tersebut nampaknya terkait dengan pernyataan Yakut yang meminta agar Wali Kota Cilegon mengizinkan pendirian gereja. Mereka seperti ingin unjuk kekuatan bahwa mereka tak akan pernah membiarkan umat Kristen memiliki gereja di sana. Mereka adalah kaum sempit pikir yang mempermalukan umat Islam. Di dalam Islam tidak ada ajaran yang memerintahkan umat Islam melarang pendirian gereja atau rumah ibadah non-Muslim lainnya. Perilaku orang-orang Cilegon ini sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena itu, umat Islam di Cilegon seharusnya malu dengan apa yang dilakukan kelompok-kelompok anti gereja ini. Dikabarkan Majelis Ulama Cilegon sudah melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok Islam di Cilegon. Salah satu agendanya adalah membicarakan apa yang dilakukan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon itu. Marilah kita berharap MUI bersedia mengingatkan umat Islam untuk tidak melakukan tindakan-tindakan beringas atas nama Islam. Umat Kristen adalah saudara umat Islam. Umat Kristen memiliki hak untuk membangun rumah ibadat. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa ditawar-tawar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.